kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Nah, sebelum mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional, anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan rasional. Jadi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, ciri-ciri dari bilangan rasional itu yang pertama dapat dinyatakan sebagai pecahan sempurna. Nah, di sini contohnya ada 3, negatif 2, setengah, dan 3 per 5. 3 ini kan sama saja dengan 3 per 1 ya. Jadi bisa dibuat ke bentuk A per B. Begitupun juga dengan negatif 2. Setengah sudah jelas ya bentuknya A per B. Begitupun juga dengan 3 per 5. Lalu, ciri yang kedua dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Nah, di sini contohnya ada 0,2 dan 0,4. 0,2 itu kan dapat diubah ke dalam bentuk pecahan ya, yaitu 2 per 10 sama dengan 1/5. Begitu pula dengan 0,4 dapat diubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 4 per 10 sama dengan 2 per 5. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga itu dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Contohnya ada 1/9. Jika diubah ke bentuk desimal itu hasilnya 0,1111 sampai tak terbatas. Nah, bisa dituliskan agar lebih singkat menjadi 0,1, atasnya dikasih garis. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat itu dapat berupa bilangan yang berada di bawah tanda akar. Contohnya di sini ada akar 1, itu dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/1 sama dengan 1. Akar 4 itu kan sama dengan 2/1 sama dengan 2. Dan akar 1/25 dapat diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/5. Ya, setelah kalian memahami tentang apa itu bilangan rasional, selanjutnya kita masuk ke materi persamaan rasional. Nah, apa sih itu persamaan rasional? Jadi, persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Ingat, penyebutnya memuat variabel. Contoh yang pertama ada 1/2x plus 1 sama dengan 6/5. Di sini 2x plus 1 memuat variabel ya, penyebutnya yaitu x. Contoh yang kedua ada x kuadrat plus 1 per 2x min 3 sama dengan 3x min 5 per negatif x. Di sini penyebutnya juga memuat variabel. Di sini ada 2x dan negatif x. Nah, penyelesaian persamaan rasional bagaimana, Bu? Contohnya di sini ada contoh 1. 5/2x min 1 sama dengan negatif 4/x min 7. Dikali silang di sini berarti negatif 4 dikali 2x min 1, lalu 5 dikali x min 7. Selanjutnya dijabarkan. Negatif 4 kali 2x, negatif 8x, negatif 4 kali negatif 1, 4, lalu 5 dikali x, 5x, 5 dikali negatif 7, negatif 35. Kemudian dioperasikan, berarti ini dikurangi, ini ya, dikurangi 4 dan dikurangi 5x ya. Kedua ruas dikurangi 4 dan dikurangi 5x, diperoleh negatif 8x min 5x sama dengan negatif 35 min 4. Itu hasilnya ini negatif 8 dikurangi 5 negatif 13x sama dengan negatif 39. Diperoleh nilai x sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari persamaan 5/2x min 1 sama dengan negatif 4/x min 7 sama dengan 3. X sama dengan 3. Selanjutnya contoh 2. Misal x min 2 per x sama dengan negatif 4 per x plus 3. Caranya sama, dikali silang. Di sini x min 2 dikali x plus 3 sama dengan negatif 4 dikali x, negatif 4x. Kemudian ini dijabarkan ya
menjadi x kuadrat plus 3x min 2x. Di sini kedua ruas ditambahkan 4x. Kemudian ini hasilnya negatif 2 kali 3 negatif 6. Kemudian dioperasikan di sini menjadi x kuadrat 3 dikurangi 2 ditambah 4 5x min 6 sama dengan 0. Nah, ini kan merupakan bentuk persamaan kuadrat, ya kan? Materi sebelumnya ada pada video sebelumnya. Kita faktorkan menjadi x plus 6 dikali x min 1 sama dengan 0. Lalu dicari nilai pembuat nolnya. X plus 6 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari x min 2 per x sama dengan negatif 4 per x plus 3 itu adalah x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 1. Ya, materi selanjutnya adalah pertidaksamaan polinomial. Sebelumnya kita ingat kembali pada materi sebelumnya. Jika ada x min 2 dikali x plus 5 kurang dari 0, ini merupakan pertidaksamaan apa? Ya benar, ini merupakan pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, begitu pula dengan 2x plus 3 dikali negatif x plus 1 lebih besar dari 0. Ini juga pertidaksamaan kuadrat. Lalu jika ibu mempunyai x min 1 dikali x plus 2 dikali x min 4 kurang dari 0, jika dioperasikan menjadi x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x plus 8 kurang dari 0, ini pertidaksamaan apa? Ini itu pertidaksamaan dengan variabel pangkat tertingginya 3. Nah, lalu jika ada x pangkat 4 min 2x kuadrat min 3 lebih besar sama dengan 0, ini pertidaksamaan variabel dengan pangkat tertinggi 4. Nah, kesimpulannya pertidaksamaan polinomial satu variabel memiliki satu variabel dengan pangkat variabelnya berupa bilangan asli dan pangkat tertingginya lebih dari 2. Jika pangkat tertinggi variabelnya itu lebih dari 2, maka disebut pertidaksamaan polinomial. Ya, ini adalah bentuk umum polinomial. Nah, untuk n sama dengan 3, itu bentuk umum polinomialnya itu A3x pangkat 3 ditambah A2x pangkat 2 ditambah A1x pangkat 1 ditambah A0x pangkat 0. Lalu untuk n sama dengan 4 itu A4x pangkat 4 ditambah A3x pangkat 3 ditambah A2x kuadrat ditambah A1x pangkat 1 ditambah A0x pangkat 0. Jika Px suatu polinomial berderajat n, maka bentuk umum pertidaksamaan polinomialnya adalah Px lebih dari 0, kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0, atau kurang dari sama dengan 0. Lalu cara penyelesaian pertidaksamaan polinomial itu, yang pertama, buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Yang kedua, buat ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Lalu yang ketiga, tentukan nilai pembuat 0 dan letakkan pada garis bilangan. Ingat, yang lebih kecil berada lebih di sebelah kiri. Lalu yang keempat, tentukan tanda setiap interval yang dibatasi oleh nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Ini menggunakan titik uji. Lalu yang kelima, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Jika tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka pilih interval yang bertanda positif. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka pilih interval yang bertanda negatif. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, ada x min 1 dikali x plus 2 dikali x min 4 lebih dari 0. Semua sudah berada di ruas kiri ya, ruas kanan sudah 0. Lalu step 2, sudah berbentuk perkalian dari faktor-faktornya. Lalu lanjut ke step 3, pembuat 0. Berarti x min 1 dikali x plus 2 dikali x min 4
sama dengan 0. Itu ekuivalen dengan X min 1 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. Nah, diperoleh X sama dengan 1, atau X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan 4. Selanjutnya diletakkan pada garis bilangan. Yang lebih kecil ada di sebelah kiri, berarti urutannya negatif 2, 1, lalu 4. Nah, ingat, ini bulatannya putih karena tandanya lebih dari, tidak ada sama dengannya ya. Jadi bulatannya putih, artinya negatif 2, 1, dan 4 ini nanti tidak ikut sebagai penyelesaian. Nah, selanjutnya tentukan nih nilai dari setiap interval. Mulai dari yang ini, kurang dari negatif 2. Misal, pilih negatif 3, kita substitusi di sini. Negatif ya, negatif 3 kurangi negatif 1 negatif. Ini negatif 3 tambah 2 negatif, negatif kali negatif positif. Lalu negatif 3 dikurangi 4 negatif, positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi di sini tandanya negatif. Lalu di antara 2 dan 1, misal pilih 0, kita ujikan. 0 dikurangi 1 negatif, 0 tambah 2 positif, negatif kali positif hasilnya negatif, 0 dikurangi 4 hasilnya negatif, berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi di sini tandanya positif. Lalu interval 1 sampai 4, misal pilih 3, kita ujikan. 3 dikurangi 1 positif, ini positif, positif kali positif positif. 3 dikurangi 4 apa? Negatif ya, berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti untuk interval 1 sampai 4 itu di sini tandanya negatif. Lalu interval lebih dari 4, misal pilih 5. 5 dikurangi 1 positif, 5 tambah 7 positif, 5 dikurangi 4 positif, berarti positif kali positif hasilnya positif. Jadi di sini tandanya positif. Nah, selanjutnya tentukan daerah penyelesaian. Karena tandanya lebih dari, maka penyelesaiannya itu pada selang atau interval yang bertanda positif. Jadi X lebih dari negatif 2, X kurang dari 1, atau X lebih dari 4. Ini ya penyelesaiannya. Selanjutnya contoh yang kedua, ada X pangkat 3 min X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Itu sudah bentuk umum ya. Lalu cari perkalian faktor-faktornya. Jadi ini kan X pangkat 3 itu sama dengan X kuadrat dikali X ya. Jadi X kuadratnya bisa dikeluarkan menjadi X kuadrat dikali X min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu cari pembuat nolnya. Berarti X kuadrat kali X min 1 sama dengan 0. Selanjutnya X kuadrat itu kan sama dengan X dikali X ya. Sehingga ekuivalen dengan X dikali X dikali X min 1 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 0, atau X sama dengan 0, atau X sama dengan 1. Nah, ini kan sama, berarti ada 2 nilai pembuat nolnya, yaitu 0 dan 1. Lalu diletakkan ke garis bilangan, berarti 0 ada di sebelah kiri. Nah, kenapa tandanya bulat penuh, bulat hitam? Karena di sini tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, artinya nanti 0 dan 1 itu ikut dalam penyelesaian. Selanjutnya, tentukan tanda pada setiap interval. Mulai dari kurang dari 0, berarti misal pilih negatif 1. Negatif 1 kuadrat positif, negatif 1 dikurangi 1 negatif, berarti di sini tandanya negatif. Antara 0 dan 1, misal setengah, berarti setengah kuadrat positif, setengah dikurangi 1 negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Interval lebih dari sama dengan 1, misal 2 kuadrat positif, 2 dikurangi 1 positif, positif dikali positif hasilnya positif. Nah, di sini selanjutnya menentukan penyelesaian. Karena di sini tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka
penyelesaiannya itu pada interval atau selang yang bernilai negatif, sehingga diperoleh penyelesaian x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 1 ekuivalen dengan x kurang dari sama dengan 1. Ya, materi selanjutnya adalah pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan rasional? Jadi, pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan dalam bentuk pecahan di mana penyebutnya memuat variabel. Bentuk umumnya itu bisa fx per gx kurang dari sama dengan 0, fx per gx kurang dari 0, fx per gx lebih dari 0, atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Nah, ini beberapa contohnya. Yang pertama, ada 3 per x lebih dari 0. Di sini penyebutnya memuat variabel. Selanjutnya, ada x per 2x plus 3 kurang dari 4. Di sini ada variabel x. Lalu contoh yang ketiga, ada x kuadrat plus 4x min 5 per x plus 2 di penyebutnya memuat variabel x. Contoh yang keempat, ada x kuadrat min 9 per x kuadrat min 2x plus 8 kurang dari 3. Ini juga memuat variabel x. Ya, selanjutnya ke sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Tapi sebelumnya, mari mengingat tentang sifat-sifat pembagian bilangan. Jika bilangan positif dibagi bilangan positif, hasil baginya bertanda positif. Jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasil baginya bertanda negatif. Jika bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasil baginya bertanda negatif. Jika bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasil baginya bertanda positif. Jika 0 dibagi A, hasilnya 0. Jika A dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Berapakah nilai-nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 9 per x kurang dari sama dengan 0? Nah, 9 di sini pembilangnya itu kan merupakan bilangan positif. Maka nilai x yang memenuhi itu jika x-nya kurang dari sama dengan 0. Tapi karena ini merupakan bentuk pecahan, maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 9 per x kurang dari sama dengan 0 itu adalah x kurang dari 0. Selanjutnya, berapakah nilai-nilai x yang memenuhi pertidaksamaan x per x min 2 kurang dari sama dengan 0? Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika pembilangnya atau di sini x-nya itu positif, maka nilai x min 2 itu harus negatif dan x min 2 itu tidak boleh sama dengan 0, atau bisa dituliskan x min 2 kurang dari 0 dan x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, jika pembilangnya atau x-nya itu 0, maka pertidaksamaan x per x min 2 kurang dari sama dengan 0 itu sudah terpenuhi. Yang ketiga, jika pembilangnya atau di sini x-nya itu bernilai negatif, maka x min 2 itu harus positif dan x min 2 itu tidak boleh sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan dengan x min 2 lebih dari 0 dan x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Ya, dari beberapa contoh di atas diperoleh sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Misalkan fx dan gx merupakan suatu fungsi dalam variabel x. Jika fx per gx lebih dari sama dengan 0, maka fx lebih dari sama dengan 0, gx lebih dari sama dengan 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Atau fx kurang dari sama dengan 0, gx kurang dari sama dengan 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, jika fx per gx kurang dari sama dengan 0, maka fx lebih dari sama dengan 0, gx kurang dari sama dengan 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0, atau fx kurang dari sama dengan 0, gx lebih dari sama dengan 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Jika fx per gx lebih dari 0,
maka fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Atau fx kurang dari 0, gx kurang dari 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, jika fx per gx kurang dari 0, maka fx lebih dari 0, gx kurang dari 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Atau fx kurang dari 0, gx lebih dari 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, contoh pertidaksamaan rasional. Yang pertama, ada x-2 per x plus 3 lebih dari sama dengan 2. Langkah yang pertama, buat ruas kanan menjadi 0. Nah, di sini ruas kanannya kan 2 ya. Berarti agar ruas kanan menjadi 0, maka kedua ruas dikurangi 2. Diperoleh x-2 per x plus 3 dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Lalu samakan penyebutnya. Maka penyebutnya menjadi x plus 3. Pembilangnya x-2 dikurangi 2 dikali x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, di pembilangnya ini dioperasikan menjadi x-2 dikurangi 2x dikurangi 6 ya, per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dioperasikan x-2x berarti min x, min 2 dikurangi 6 berarti ini 8 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya dicari nilai pembuat nolnya baik di pembilang maupun di penyebut. Yang pertama, di pembilang ada min x min 8 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 8. Di penyebutnya x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Ingat, karena ini bentuknya pecahan, maka ada syarat penyebut. Syarat penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, maka x plus 3 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya pembuat 0 ini kita letakkan pada garis bilangan yang lebih kecil ada di sebelah kiri. Berarti urutannya negatif 8 lalu negatif 3. Nah, karena tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka di negatif 8 ini tandanya bulat hitam. Nah, Bu, kenapa di negatif 3 tidak bulat hitam? Nah, walaupun tanda ketidaksamaannya itu lebih dari sama dengan, tapi ingat di sini ada syarat penyebut x tidak boleh sama dengan negatif 3. Maka negatif 3 itu tidak boleh masuk di dalam penyelesaian, sehingga di sini bulat putih. Nah, langkah selanjutnya, tentukan nilai-nilai pada setiap interval menggunakan titik uji. Nah, dimulai dari yang interval kurang dari sama dengan negatif 8. Misal kita menggunakan titik uji negatif 10. Negatif 10 min 8 hasilnya positif ya. Negatif 10 plus 3 hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Lanjut, di selang antara negatif 8 dan 3, misal kita milih negatif 4, min negatif 4 dikurangi 8, berapa? Hasilnya negatif ya. Lalu negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Selanjutnya, di selang x lebih dari negatif 3. Misal kita pilih 0. 0 dikurangi 8 negatif. 0 ditambah 3 hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Nah, kita masukkan nih di selangnya. Berarti ini negatif, ini positif. Selang lebih dari negatif 3 negatif. Nah, sekarang cara menentukan penyelesaiannya bagaimana? Lihat tanda ketidaksamaannya. Lebih dari sama dengan 0. Berarti pilih selang atau interval yang bertanda positif. Sehingga ya, ini adalah penyelesaiannya. Berarti penyelesaian dari pertidaksamaan x min 2 per x plus 3 lebih dari sama dengan 2 itu, di mana x lebih besar sama dengan negatif 8, x kurang dari negatif 3.
Ya, ini penyelesaiannya. Contoh yang kedua, ada x min 2 per x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Nah, ini penyebutnya kan merupakan bentuk kuadrat ya, jadi kalian bisa faktorkan menjadi x min 2 per x min 1 dikali x plus 3 lebih dari 0. Langkah selanjutnya, cari pembuat 0 di pembilang dan di penyebut. Yang pertama, di pembilang x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Di penyebutnya, x min 1 dikali x plus 3 sama dengan 0, ekuivalen dengan x min 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 3. Nah, ingat, ini merupakan bentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ada syarat penyebut x min 1 dikali x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Ekuivalen dengan x tidak boleh sama dengan 1 atau x tidak boleh sama dengan negatif 3. Lalu letakkan pada garis bilangan pembuat nolnya. Ada negatif 3, 1, dan 2. Nah, ini karena tanda ketidaksamaannya itu lebih dari, maka lingkarannya berwarna putih. Nah, selanjutnya kita beri tanda di masing-masing selang. Ini ada 4 selang ya. X kurang dari negatif 3, X lebih dari negatif 3 kurang dari 1, X lebih dari 1 kurang dari 2, X lebih dari 2. Nah, selang yang pertama, X kurang dari negatif 3. Misal kita pilih titik uji negatif 10. Negatif 10 min 2 hasilnya negatif. Negatif 10 min 1 hasilnya negatif. Negatif 10 plus 3 hasilnya negatif. Negatif per negatif dikali negatif, kan ini negatif per positif ya, hasilnya negatif. Lalu di selang antara negatif 3 dan 1, misal kita pilih titik uji 0, 0 min 2 hasilnya negatif, 0 min 1 negatif, 0 plus 3 positif, sehingga negatif per negatif dikali positif, kan ini nanti hasilnya negatif ya. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Lalu di interval 1 sampai 2, misal kita pilih 3 per 2. 3 per 2 min 2 hasilnya negatif. 3 per 2 min 1 hasilnya positif. 3 per 2 plus 3 hasilnya positif. Maka negatif per positif dikali positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Selanjutnya di interval lebih dari 2, misal kita pilih x sama dengan 4. 4 dikurangi 2 positif, 4 dikurangi 1 positif, 4 ditambah 3 positif. Jadi positif per positif dikali positif, hasilnya positif. Berarti selang yang kurang dari negatif 3 itu negatif, antara negatif 3 dan 1 itu positif, antara 1 dan 2 itu negatif, lebih dari 2 positif. Nah, selanjutnya karena tanda ketidaksamaannya itu lebih dari, maka interval yang dipilih itu interval yang bertanda positif. Nah, ini sehingga penyelesaiannya itu x lebih dari 3 kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Ini ya. Demikian tadi penjelasan tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan.
Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.